Video ini 2 kali lebih panjang durasinya, karena English Maniacs akan mendapatkan banyak pelajaran, yaitu hafal vocab penting dan 5 pelajaran grammar. Langsung 5 pelajaran ya, tidak tanggung-tanggung ya. Jangan di skip dan tonton sampai selesai. Video ini video spesial. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 449. Derived, memperoleh. Drilled, mengebor. Diesel oil, solar. Engineer, insinyur. Gasoline, bahan bakar seperti pertalite, bensin, solar, dan sebagainya. Kerosene, minyak tanah. Well, sumur. Crude, mentah. Offshore, lepas pantai. Jedakan lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Karena akan langsung saya tes ya. Nah, yang sudah menghafal saya tes ya. Ayo, apa arti derive? Vocab nomor 449 tadi, ayo apa? Sebutkan. Iya, memperoleh. Kalau offshore, vocab nomor 457, sebutkan apa artinya? Lepas pantai. Crude, vocab nomor 456. Apa? Iya, mentah. Jika belum menjawab pertanyaan saya, belum bisa menjawab pertanyaan saya, berarti belum hafal vocabnya, mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya. Karena dengan hafal vocab, pelajaran berikutnya akan lebih mudah dimengerti ya, terutama untuk pemula. Yang sudah hafal, terjemahkan. Oh, ini ada tanda tanya ya, berarti apakah ya? Apakah para insinyur memperoleh bahan bakar atau bensin, minyak tanah, dan solar dari minyak mentah? Ini ya, terjemahannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijerakan. Nomor 2. Apakah sumur-sumur, ini kata kerja ketiga artinya dibor oleh para insinyur di lepas pantai? Ini terjemahannya. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Vocab nomor 458. Transparent, jernih. Turbid, keruh. Fuel, bahan bakar. Prime Minister, Perdana Menteri. The United Kingdom, negara Inggris. Capital City, ibu kota. Palace, istana. Jedakan dan hafalkan lagi vocab di atas sampai ingat sekali ya. Karena akan langsung dites lagi. Nah, ayo apa arti turbid tadi? Ayo apa? Keruh ya. Kalau fuel, suka di motor, di mobil ada tulisan di speedometernya bahan bakar ya. Yuk, terjemahkan lagi. Apakah bahan bakar itu keruh atau jernih? Ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Apakah ini dulu Perdana Menteri Inggris, pakai ada boleh, ada di istana presiden, di ibu kota, di Kalimantan Timur saat ini? Ini penjelasannya, jawabannya. Sekarang konsentrasi. Yang baik konsentrasinya ya, karena saya akan menerangkan 5 jenis pelajaran langsung, yaitu 3 jenis pelajaran simple present tense dan 2 jenis pelajaran present continuous ya. Konsentrasi. Ya. Seperti saya janjikan, akan menerangkan 5 tuh. A, B, C, D, E. Sekarang kita bahas 4 dulu, A, B, C, D dulu. Yang akan saya ajarkan adalah simple present dan present continuous ya. Kalau simple present untuk menyatakan kebiasaan atau sesuatu yang berulang-ulang. Kalau present continuous untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Yang kiri adalah kalimat aktif tuh. A dan C berarti kalimat aktif ya. Kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau ber, memakan, berlari gitu ya. Yang B dan D yang kanan adalah kalimat pasif. Pasif itu ada di, ada ter, diambil, terambil ya. Kalau yang A dan B, rumus tidak menggunakan sedang. Misalkan memakan, nggak ada sedangnya. Kalau yang C dan D ada sedangnya, sedang memakan, nah gitu ya. Yang C dan D ada sedangnya ya. Ya. Biarin dulu belum mengerti di sini. Akan saya terangkan nanti ngertinya dengan ada contoh di sini. Dengan ada contoh akan lebih mengerti ya.
Ketika saya menerangkan rumus ini tidak begitu mengerti, tidak apa-apa. Ingat, kalimat aktif ada dua jenis, yaitu yang kalimat aktif tanpa sedang, yang A, dan kalimat aktif tidak ada sedangnya. Kalimat aktif yang tanpa sedang rumusnya do atau does ditambah subjek, kata kerjanya tanpa ses. Sedangkan yang C adalah kalimat aktif yang ada sedangnya. Rumusnya is, mr, tambah subjek, kata kerjanya ing. Yang ini B dan D adalah kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif itu kalimat yang mengandung kata kerja di atau diambil, terambil. Yang B adalah kalimat pasif yang tidak ada sedangnya. Rumusnya is, mr, subjek, kata kerja ketiga. Dan sedangkan yang D, kalimat pasif ada sedangnya. Misalkan sedang dibor, sedang diambil gitu ya. Rumusnya is, mr, subjek, being, kata kerja ketiga. Nah, sekarang akan lebih mengerti, akan menjadi mengerti dengan ada contoh ini. Ya, misalkan ada kalimat ini. Apakah para insinyur memperoleh bensin, minyak tanah, dan solar dari minyak mentah? Nah, ini harus pakai rumus mana ya? A, B, C, D. Nah, gampang. Tenang ya. Penentu rumus adalah predikatnya. Predikat itu di sini udah saya tulis dengan tinta merah dan hitam. Nih, merah hitam. Memperoleh, diperoleh, sedang mengebor, sedang dibor. Nah, ini penentu rumus. Nah, berarti penentu rumus ini memperoleh. Nih, me. Nah, yang me itu berarti penentunya me tuh. Me itu ada di sini. Oh, berarti harus pakai rumus A. Dudas ya. Nah, subjek tambah verb 1 ya harus. Nah, jadi ini soal nomor 1 kalau diterjemahkan harus pakai rumus A. Tuh di sini dikasih tahu A kata rumusnya ya. Ayo kita terjemahkan dengan rumus A. Apakahnya harus pakai do atau das ya? Tuh. Oh, kita lihat para insinyur lebih dari satu jadi pakai do ya. Berarti apakahnya do, masukin subjeknya. Para insinyur, the engineers. Nah, terus kata rumus, kata kerjanya harus ke satu tanpa s. Derive. Nah, rumus beres nih sampai sini. Kata-kata yang hijau nggak usah mikir-mikir, masukin aja. Inggriskan bensin. Ini derive-nya maaf 2 kali ya, ini hilang. Bensin, gasoline. Minyak tanah, kerosene. Dannya N. Solar, diesel oil. Dari, from. Minyak mentah, crude oil. Nah, jadi ini pakai do, pakai derive, pakai rumus A. Ya, tuh di sini kasih tahu A. Oke. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya. Nomor 2. Apakah bensin, minyak tanah, dan solar diperoleh dari minyak mentah? Nah, ini penentu rumus. Ada di. Tapi nggak ada sedangnya, berarti di yang atas ini, yang B. Pakai rumusnya itu kan, diter ya. Jadi harus pakai is, mr, subjek, kata kerja ketiga. Mari kita terjemahkan. Kita lihat ada bensin, ada minyak tanah, ada solar. Berarti lebih dari satu. Jadi pakai R ya. Jadi apakahnya R. Masukin subjeknya. Bensin, gasoline. Minyak tanah, kerosene. Dannya N. Solarnya diesel oil. Nah, diperoleh di. Nggak ada sedangnya tuh. Berarti yang atas. Langsung aja kata kerja ketiga katanya. Perolehnya ketiga. Derived. Nah, ini yang ketiga ya. Kedua dan ketiga sama aja ya. Ini kedua, ketiga karena tidak ada rumus R diikuti kata kerja kedua. Tidak ada tuh, lihat aja di sini tidak ada ya. Jadi kalau ada R pasti kata kerja ketiga ya. Nah, setelah beres rumus, masukin aja kata lain. Yang hijau itu kata lain, nggak usah mikir, masukin aja. Dari, from, minyak mentah, crude oil. Gitu tuh pakai rumus B katanya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan, terutama untuk pemula. Ya, dijedakan sedikit demi sedikit di sini. Nomor 3. Apakah para insinyur sedang mengebor sumur-sumur di lepas pantai saat ini? Oh, sedang Oh, ini ada sedang. Tapi yang itu yang kiri. Oh, berarti harus pakai rumus ini C. Ya, nih. C dan D itu berarti ada sedangnya ya. Oh, pakai rumus C berarti ya. Berarti pakai rumus C ya. Tuh, dikasih tahu C rumusnya. Oh, para insinyur banyak, berarti pakai R, jangan pakai is ya. Jadi apakahnya R. Para insinyurnya engineers, karena pakai rumus C, kata kerjanya harus ing katanya. Mengebornya drilling. Nah, terus rumus beres sampai sini kan? Kata-kata yang hijau tinggal masukin aja. Sumur-sumur, the wells. D-nya di lepas pantai, offshore. Saat ininya at the moment. Gitu ya. Tuh, ini pakai rumus C karena ada sedang Nah, ini sedang. Me itu yang kiri, jadi yang C ya. Nomor 4. Apakah sumur-sumur sedang dibor oleh para insinyur di lepas pantai saat ini? Nih penentu rumus ini yang merah dan hitam ini ya. Sedang dibor. Oh, sedang.
D-nya di kanan tuh D. Oh, berarti pakai rumus D ya. Is, am, are, subjek pakai being. Kata-katanya ketiga ya. Oke. Nah, kita terjemahkan. Oh, karena sumur-sumur banyak jadi pakai are apakahnya. Tuh sesuai dengan ini ya. Apakahnya are. Sumur-sumur the wells. Ini kan pakai rumus D. Jadi pakai being dulu kan sedang. Jadi sedangnya being. Being ya. Kata kerjanya kata rumus D harus ketiga. Drill, drilled, drilled. Nah, ini being drilled sedang dibor. Setelah beres rumus, kata yang hijau nggak usah mikir, masukin aja. Oleh, by, para insinyur, the engineers. Di lepas pantai, offshore. Saat ini, at the moment. Ini pakai rumus D ya. Nah, gitu ya. Sekarang, jedakan, lalu pelajari dengan teliti sampai ingat sekali ya. Nah, pelajari, jedakan. Lupa ya, saya kesimpulannya nih. Jadi kesimpulannya, kalimat yang predikatnya kata kerja memiliki ada 4, yang A, B, C, D. Nah tuh ya, tuh. Ini verb kata kerja, ini verb kata kerja, ini verb kata kerja, verb kata kerja. Jadi kesimpulannya kalimat yang memiliki kata kerja itu banyak variasinya, ada 4 variasi ya. Nah, itu kesimpulannya ya. Oke, sekarang jedakan dengan teliti, jedakan dan pelajari dengan teliti ya. Pauskan dulu, jedakan pelajari dengan teliti ya. Ikuti perintah saya ya, jangan sampai langsung, jedakan dulu. Karena berikutnya akan kita yang belajar rumus E ini, rumus bukan kata kerja. Gitu ya, ayo jedakan, pelajari dulu. Nah, sekarang tadi sudah hafal rumus, sudah ngerti rumus A, B, C, D ya. Sekarang kita akan belajar rumus E. Nah, untuk apa rumus E? Untuk kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Tuh rumusnya juga. Is, am, are, subjek ditambah bukan verb. Bukan verb itu kan bukan kata kerja. Bukan kata kerja itu apa? Bisa adjektif kata sifat, bisa adverb kata keterangan tempat, bisa kata benda. Ya, nah ini ya tuh. Ya, oke, ini contoh rumus yang E. Misalkan, apakah Perdana Menteri Inggris ada di Istana Presiden di Kalimantan Selatan? Nah, ini penentu rumus ini ya. Ini kan predikatnya di Istana Presiden, bukan kata kerja kan, tapi ini kata keterangan tempat. Nah, inilah kalimat yang predikatnya bukan verb, bukan kata kerja, tapi adverb, kata keterangan tempat. Ya, jadi ini nomor 5 ini harus diterjemahkan dengan rumus E gitu ya, karena tidak memiliki kata kerja. Oke, sekarang mari terjemahkan. Apakahnya pakai is, pakai are ya? Oh, Perdana Menteri Inggrisnya 1 ya, jadi pakai is. Jadi, apakahnya is. Terus masukin subjeknya Perdana Menteri Inggris, dibalik Inggris dulu. The United Kingdom, baru Perdana Menterinya. Prime Minister. Nah, ini baru sampai subjek ya. Adanya nggak usah diterjemahkan. Nah, terus masukin di Istana Presiden yang bukan verbnya. D-nya kan in. Istana Presiden, the President Palace gitu kan. Nah, beres dulu sampai sini kalimat kata lain masukin aja. D-nya in. Kalimantan Selatan is Kalimantan. Nah, jadi ini yang nomor 5 ini adalah rumus E. Tapi predikatnya adverb. Tepatnya adverb of place, kata keterangan tempat. Contoh lagi. Rumus soal nomor 6. Apakah minyak mentah itu keruh dan jernih? Nah, ini penentu rumus ini predikatnya keruh dan jernih. Keruh dan jernih kan, keruh atau jernih bukan kata kerja kan, kata sifat kan. Tuh, jadi harus pakai rumus E. Ini kalimat ini tidak punya kata kerja, tapi predikatnya kata sifat. Kata sifat itu atau adjektif harus pakai rumus E katanya. Ayo kita terjemahkan pakai rumus E sekarang. Oh, pakai is, pakai are. Oh, minyak mentah dianggapnya satu kesatuan, jadi pakai is. Jadi apakahnya is? Is, masukin minyak mentah itu the mentah dulu, crude baru minyak, oil. Nah, gitu. Terus masukin aja kata sifatnya, yaitu keruh, turbid. Terus masukin kata atau or. Terus masukin kata jernih, transparent. Nah, ini pakai rumus E, tapi yang predikatnya kata sifat, ya. Nah, jadi kesimpulannya ada 5 jenis simple present dan ada 3 jenis simple present, ada 2 jenis present continuous ya. Nah, kesimpulan kedua, jika kalimat yang memiliki kata kerja variasinya banyak, ada 4, A, B, C, D ya. Kalimat yang tidak punya kata kerja tidak punya variasi. Kalau tadi kan kalimat yang memiliki kata kerja bisa aktif pasif ya, misalkan sumur dibor, para insinyur sedang mengebor sumur, bisa dipasifkan. Sumur sedang dibor oleh para insinyur. Oh, kalimat yang memiliki kata kerja itu bisa aktif, bisa pasif ya. Tapi kalimat yang tidak memiliki kata kerja nggak ada aktif pasifnya. Nih misalkan,
Ini, apakah minyak mentah itu keruh? Kita pasifkan. Apakah minyak mentah dikeruhkan? Nggak ada. Jadi kalimat yang tidak punya kata kerja itu tidak banyak variasinya. Ingat ya, mudah ya. Itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang jedakan dan pahami pelajaran ini sampai ingat sekali ya, sampai paham sekali. Setelah paham sekali, boleh di-playkan lagi ya. Jika lelah, jedakan sekarang agar bisa beristirahat sejenak ya. Sebelum kita ke latihan soal 5 jenis rumus tadi ya. Jikalah jedakan sejenak. Lalu kalau sudah tidak lelah, lanjutkan ya. Oke, sekarang kita mari ke latihan. Sekarang kita akan berlatih 5 jenis kalimat ini ya. Tuh, agar mudah 5 jenis kalimat ini saya tampilkan semuanya ya. Ingat, yang A dan B itu nggak ada kata sedang. Yang C dan D ada kata sedang. Misalkan sedang membeli, sedang dibeli. Ya, kalau yang A nggak ada sedangnya. Membeli, dibeli gitu ya. Nah, oke. Nih soalnya ya. Perintahnya, terjemahkan agar bisa mengetahui kesalahan grammar di vocab hitamnya. Oh, diterjemahkan ini vocab hitam, nanti dengan diterjemahkan akan ketahuan kesalahan grammarnya ya. Oke, terjemahkan dulu. Ketika menerjemahkan harus dipantas-pantas. Me atau di gitu ya. Oke, kita lihat. Ini kalimat pertanyaan ya. Di bab ini, di video ini khusus semuanya kalimat pertanyaan ya yang dibahas. Apakah bensin atau pertalite, minyak tanah, dan diesel oil, solar, memperoleh atau diperoleh? Masa solar memperoleh dari minyak mentah diperoleh ya, lebih pantas diperoleh ya. Jadi diperoleh dari minyak mentah ya. Jadi ingat harus dipantas-pantas me atau di ya. Kalau di sini nggak mungkin. Apakah bensin minyak tanah memperoleh dari bensin kan tidak bisa bergerak, tidak bisa memperoleh. Jadi ini lebih pantas diperoleh. Nah kita lihat diperoleh di oh ada di sini harus pakai rumus B itu nggak ada kata sedangnya ya tuh dikasih tahu harus pakai rumus B ya jadi harus pakai rumus B ya jadi is MR subjek verb 3 ya terjemahannya ya jadi oh kan tadi harus is MR ini do salah jadi harus do nya diganti is MR ya is atau R ya oh subjeknya ada gasoline ada kerosene oh banyaknya jadi ini harusnya R ya ini harusnya R tuh sesuai dengan ini ya ini salah do nya diganti R terus derive oh kata rumus harus kata kerja ketiga ini ke satu kan diperoleh jadi harusnya derive-nya ganti jadi derived pakai D ketiganya ya. Jadi koreksinya ini do salah ganti pakai R ini derive juga salah karena derive ini kata kerja ke satu harusnya kan kata kerja ketiga kata rumus B ya tuh jadi pakai D supaya jadi kata kerja ketiga derived ya gitu ya ingat jika penjelasan saya terlalu cepat sering-sering dijelaskan. Yo, soal nomor 2. Terjemahkan me atau di. Tapi kalau rumusnya E nggak usah me atau di ya. Oke, terjemahkan lagi. Apakah Perdana Menteri Inggris, pakai ada boleh, ada di Istana Presiden di Kalimantan Selatan? Maksudnya saat ini ya. Saat ini maksudnya gitu ya. Oh, ini kita lihat. Ini kan penentu rumus pada dikatanya di Istana Presiden kata kerja atau bukan? Nah, ini bukan kata kerja, berarti harus pakai rumus E kan? Nggak ada kata kerjanya nih kalimat ini ya. Pakai rumus E. Rumus E itu harus pakai is MR. Ini dah salah jadi harus pakai is MR ya. Kita lihat pakai is atau R. Oh, ini perdana menterinya sendiri ya jadi pakai is ini. Jadi dah ini ininya ganti sama is ya. Ininya udah benar ya. Oh, kesalahannya ini das ganti pakai is kan rumus E itu. Rumus E itu is MR. Kalau das kan rumus A ya. Sorry kesimpulan yang lain. Sedikit sebelum saya lanjutkan. Semua kalimat pertanyaan menggunakan is MR nih. Yang B is MR, C is MR, D is MR, E is MR. Kecuali yang A, yang kalimat aktif dudas tuh ya. Kecuali rumus A beda dudas ya. Ingatnya itu. Oke, kita lanjutkan pelajarannya sekarang. Terjemahkan lagi. Apakah? Oh, kita lihat. Ini nih, ini penentu juga nih. Yang digarisbawahi ingat. Kalau ada yang digarisbawahi ingat ya, ini penentu rumus. Ini at the moment sekarang. Berarti sekarang itu sedang harusnya ini ya. Kalau nggak rumus C, rumus D ya. Ya, oke. Berarti harus ada sedangnya diterjemahkannya. Apakah sumur-sumur karena ada ini harus sedang diterjemahkannya. Sedang mengebor atau sedang dibor? Masa sumur bisa mengebor? Berarti ini sedang dibor oleh para insinyur di lepas pantai sekarang. Jadi sedang dibor ya.
sedang di, tuh sedang di, ini sedang, ini di. Oh, harus pakai rumus D, tuh udah harus pakai rumus D ya tuh, dikasih tahu rumus D ya. Oke, rumus D pakai is MR, benar R. Oh, udah benar R ya. Nah, sedangnya, oh harus pakai being, benar being. Kata kerja ketiga, oh ini salah, ini ke satu, harus pakai ketiga kata rumus D ya. Jadi kurang ed. Drilled gitu ya, jadi perbaikannya ini R-nya udah benar, ini yang being-nya udah benar, tinggal drill-nya harusnya pakai ketiga kata rumus D ya. Oh, jadi pakai ed. Drilled ini yang salahnya ya. Ini ya. Lagi. Ayo, langsung terjemahkan. Apakah para insinyur? Oh, ini ada saat ini. Kalau ada saat ini berarti sedang ya, harus sedang ya. Sedang mengebor di bor, sedang mengebor, ya nggak mungkin insinyur di bor, sedang mengebor sumur-sumur di lepas pantai saat ini, ya sedang mengebor, ada sedang, ini sedang, berarti kalau nggak C, D ya, me itu yang, oh berarti yang C ya, ISMR verbing ya, rumus C dikasih tahu di sini ya, berarti isinya banyak, rumusnya harus pakai R, bukan do ya harusnya, jadi ini ganti R, nah, oh kata kerjanya harus ini, harusnya drilling, jadi R sama drilling. Jadi salah, do salah ganti sama R. Drillnya kan harus rumus C itu. Driller D-nya buang ganti nih Pak yang merah ini. Drilling gitu ya. Ini pembetulannya koreksinya. Lagi. Apakah bahan bakar keruh atau jernih gitu kan ya? Nah, keruh dan jernih itu bukan kata kerja, harus pakai rumus E. Rumus E mah nggak ada ed-ed-nya ya tuh, nggak ada. Ini mah masa jadi ed mah jadi pasif. Apakah bahan bakar dikeruhkan dan dijernihkan? Tidak ada. Rumus E itu rumus yang tidak memiliki kata kerja, tidak banyak variasinya, hanya tidak bisa aktif pasif, tidak bisa sedang juga ya, hanya satu variasi ya. Jadi harus pakai ISMR. Kita lihat ya, ISMR benar. Oh ini turbidin nggak ada, nggak, kata sifat itu tidak punya kedua ketiga, jadi turbid ed-nya buang. Tuh kan nggak pakai ed di sini. Transparented ed-nya juga buang. Jadi ini yang benar, isnya udah benar. Ini turbid ed-nya buang tuh, yang benar jadi ini turbid ya. Transparented ed-nya buang, yang benar ini transparent gitu ya. Ya. Ingat tidak pernah ada rumus kayak gini. Turbided, transparented. Di rumusnya nggak ada rumus gini mah ya. Ini mah ngarang-ngarang aja. Jadi kesimpulannya kalau keluar dari aturan rumus ini berarti ngarang ya gitu ya. Ingat ya. Loh, ngarang katanya ya. Ingat jika penjelasan saya terlalu cepat sering-sering dijedakan. Oh, sekarang terjemahkan. Oh, lagi ya. Apakah para insinyur memperoleh memperoleh bahan bakar atau bensin atau pertalite, minyak tanah, dan diesel oil itu solar dari minyak mentah, gitu kan ya. Memperoleh nggak ada sedangnya ya tuh, pakai rumus A katanya. Rumus A, do benar. Kata kerjakannya ke satu, ini mah benar ya, nggak ada kesalahan ya, benar, tidak ada kesalahan. Tidak kesalahan. Nomor 6 benar ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, ingat sering-sering dijedakan. Lagi. Nah, sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Soalnya lebih menantang ya. Dengan yang mana rumus ABCD-nya, yang E sampai E ya. Kita cek dulu vocabnya. Bensin dari G, gasoline. Minyak tanah, kerosene. Solar, diesel oil. Peroleh, derive from oil. Mentahnya harusnya C ya, crude. Maaf ya. Nah, yang di garis bawahi, terjemahannya mundur. Crude oil gitu ya. Ingat, penentu rumus yang hitam merah. Oh, ini diperoleh tapi nggak ada sedangnya. Oh, harus pakai rumus B ya. Nah, gitu ya. Ayo, pakai rumus B tuh. Kan diperoleh. Oke. Jadi, oh, ini ada bensin, ada minyak tanah, ada solar. Jadi, banyak pakai R ya. R, gasoline, kerosene, K harusnya ini, and diesel oil. Nah, karena pakai rumus B, langsung kata kerja ketiga ya. Derived pakai ed from crude oil gitu ya. Nah ini ya, jadi R kata kerja ketiga pakai rumus B itu sesuai ya. Jika terlalu cepat dijedakan ya penjelasan. Jika penjelasan saya terlalu cepat dijedakan, sering-sering dijedakan, terutama untuk pemula. Ya, lagi.
Perdana Menteri, Prime Minister, United Kingdom, Palace, Presiden, selatannya East. Oke, kita terjemahkan. Penentu rumus ini predikatnya. Istana Presiden bukan kata kerja ya, bukan kata kerja, pakai rumus E. Berarti ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja, pakai rumus E. Langsung ISMR ya. Jadi, Perdana Menteri Inggrisnya satu jadi is. Is. Mundur nih. United Kingdom, the United Kingdom Prime Minister, nah, adanya anggap nggak ada. In. Ini mundur. Presidential Palace in East Kalimantan. Nah, ini rumus E ya. Tuh. Jadi pakai is, langsung ditambah kata adverb, kata keterangan tempat ya. Lagi, sumur well, bore drill oleh by, engineer, lepas pantai offshore, ininya at the moment. Sedang dibor. Oh, sedang di. Ini sedang tuh. Sedang yang di itu di kanan. Di. Oh, ICMR subjek yang ada beingnya verb 3 ya. Ayo kita terjemahkan sekarang. Berarti sumurnya banyak pakai are. Are the wells, sedang pakai being ya. Being, kata kerjanya pakai kata rumusnya harus ketiga. Drilled pakai ed by the engineers offshore at the moment. Nah, ini rumus D ya. Tuh. Ingat, sering-sering dijedakan jika penjelasan saya terlalu cepat ya. Padahal kenapa ini dibalik? Jadi selatan dulu, East Kalimantan gitu. Kenapa harus dibalik? Ini ada di pelajaran compound noun ya. Sudah diajarkan di video yang berjudul compound noun. Ini pelajaran compound noun disebutnya. Jadi yang belum ngerti kenapa harus dibalik, setelah beres menonton video ini, buka compound noun. Caranya gimana? Ketik Dahya Channel compound noun. Nah, gitu. Padahal tadi saya belum begitu paham. Ada adjektif, kata sifat, noun, kata benda, verb, kata kerja. Apa itu? Ini udah diajarkan juga di video saya yang berjudul Parts of Speech. Jadi ketik Dahya Channel Part of Speech. Ketemu deh ya. Tapi nanti setelah beres nonton video ini ya. Ayo lagi. Terjemahkan. Engineer, drill, well, offshore at the moment. Oke. Sedang mengebor nih penentu rumus. Oh, berarti yang kiri. Oh, rumus C, ICMR langsung verb ya. Oke. Para insinyur banyak ya. Jadi are the engineers, jangan pakai being ya. Being itu yang kanan ya. Ini kan yang kiri. Langsung aja katanya ing. Drilling. Pakai the boleh. The wells offshore at the moment. Nah, gini ya. Lagi. Soal nomor 5. Ini bahan bakar fuel, keruhnya turbid, jernihnya transparent ya. Ini pakai rumus A, B, C, D ya. Ini penentu rumus, lihat. Ini yang predikatnya yang warna hitam. Keruh, jernih, kata sifat. Oh, ini kalimat ini tidak ada kata kerjanya, berarti harus pakai rumus E ya. Tuh ya. Gampang ya rumus saya itu, ICMR aja langsung. Bahan bakar dianggapnya satu, jadi is. Is fuel, oh ada itu, jadi the fuel turbid or transparent. Nah, ini ya, jawabannya pakai rumus E katanya tuh, sesuai rumus E ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Yo, ini soal terakhir. Ayo, engineer derive fuel from oil crude. Oke, penentu rumus ini memperoleh itu berarti kalau yang itu dari kiri, kalau yang enggak yang A, yang C ya. Ada sedangnya enggak? Oh, enggak ada sedangnya, berarti yang A. Kalau yang B mah kan ada sedangnya ya. Berarti pakai dudas ya sekarang ya. Dari tadi ICMR sekarang dudas ya. Insinyurnya sendiri, berarti pakai das. Das. Oh, insinyurnya banyak para insinyur, berarti do. Do. The engineers. Langsung kata kerja ke satu. Nggak boleh pakai S. Derive fuel from crude oil. Ini pakai do. Do. Ya. Derive kata ke satu. Jadi, ini baru pakai do ya, yang ini ya. Itu rumus A ya. Oke. Karena pelajaran ini cukup sulit, tonton ulang 2 kali dengan suara dimatikan. Suara saya harus dimatikan ya dari awal sampai akhir. Kenapa harus dimatikan? Agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan suara saya ya. Ini adalah video part 11 ya, part 11. Nggak apa-apa, yang baru gabung juga akan ngerti. Cuma yang baru gabung, yang belum belajar video 1, 2, 3-nya, belajar. Supaya berurutan gimana? Buka playlist Dahya Channel. Kemudian dibuka playlistnya agar bisa menonton video-video sebelumnya dengan urutan yang benar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai